Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Jumat 22 Agustus 2025. Mari sama-sama kita mendengarkan renungan pagi ini yang diambil dari buku Gemar. Saya ambil dari kitab Mazmur 11 ayat 1-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berikutnya, Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ya, pada pagi hari ini saya ambil judul yaitu kepercayaan pada Tuhan di tengah ketidakadilan. Kitab Mazmur 11 ini adalah Mazmur Daud yang menyuarakan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah situasi yang sangat sulit. Kenapa? Jadi di sini Daud itu menghadapi suatu ancaman yang besar dari orang-orang jahat yang mungkin merupakan musuh-musuhnya yang ingin menjatuhkan Daud tentunya. Jadi beberapa orang bahkan menyarankan Daud untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Namun Daud memilih untuk tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan. Jadi ada sesuatu ketidakadilan dan kekerasan yang merajalela pada saat itu. Jadi poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu menghadapi kesulitan dengan kepercayaan pada Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 11 ayat 1. Di sini Daud menunjukkan bahwa meskipun situasi sangat berbahaya, dia memilih untuk berlindung kepada Tuhan, bukan melarikan diri. Artinya Daud sadar benar dan mengerti bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dia. Jadi kitab ini, pasal 1 ini mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan dengan bergantung penuh pada Tuhan. Jadi seringkali kita saat kepepet, saat kita ditekan masalah yang harus diselesaikan saat itu, kadangkala kita lupa kita punya Tuhan Yesus gitu, yang sanggup menolong. Jadi ayat 1 ini luar biasa. Di situ dikatakan pada Tuhan aku berlindung. Artinya Daud itu mengerti pada siapa dia harus berlindung. Terus yang kedua, poin kedua adalah keadilan Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Saya ambil di ayat 4, yaitu Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya, meskipun dunia tampak kacau dan penuh dengan ketidakadilan, Tuhan tetap di tahtanya. Artinya dia tidak diam, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi pahami ini, Tuhan itu mengamati segala sesuatu dan keadilannya itu enggak pernah gagal. Jadi jangan pernah berkata kita Tuhan itu tidak bekerja dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu selalu mengamati anak-anaknya, saya dan saudara. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini memberi kita pengharapan bahwa Tuhan akan menegakkan kebenaran pada waktunya. Mungkin
saat ini kita ada yang mengalami masalah dan harus menyelesaikan secepat mungkin, ingat Tuhan selalu bekerja dan Tuhan punya caranya masing-masing, caranya sendiri untuk kita yang lebih baik lagi. Artinya apa yang kita pikirkan itu belum tentu apa yang Tuhan pikirkan, dan pastinya apa yang Tuhan pikirkan itu lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Terus poin ketiga adalah penderitaan orang benar dan penghukuman bagi orang fasik. Saya ambil di ayat 5 dan 6 ya. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik ya. Di situ perbandingan ya. Yaitu Tuhan menguji orang benar melalui kesulitan, tetapi Dia membenci orang fasik yang melakukan kejahatan dan kekerasan. Ini bertolak belakang ya. Di mana orang benar selalu dikaitkan dengan orang fasik. Ya, ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin mengalami penderitaan dalam hidup ya, pasti percayalah keadilan Tuhan pasti akan dijalankan terhadap orang-orang yang jahat kepada kita. Jadi pembalasan itu bukan hak kita, biarkan Tuhan yang bekerja. Yang terakhir adalah Tuhan adalah perlindungan yang teguh. Ya. Jadi Daud untuk dalam situasi ini dia memilih untuk bertahan karena dia yakin bahwa perlindungan yang datang dari Tuhan itu jauh lebih kuat daripada apapun. Jadi dalam hidup ini seringkali kita tergoda untuk mencari pelarian atau solusi yang cepat, namun kita lupa bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman ya. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar bahwa ketika kita menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakadilan dan ancaman ya, dunia seringkali menawarkan pelarian atau solusi sementara. Namun seperti Daud dalam Mazmur ini ya, mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk tidak melarikan diri atau takut. Sebaliknya kita harus mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan yang teguh, karena hanya Dia yang mampu menyelamatkan dan menegakkan keadilan. Jadi keadaan kita mungkin tidak berubah seketika, dan mungkin kita harus melalui berbagai macam halang rintangan, ujian dan penderitaan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tetap memerintah dan mengamati segala sesuatunya. Jadi jangan pernah berkata Tuhan itu diam saja, Tuhan itu tidak bekerja, Tuhan itu tidak mau menolong, padahal Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi maka yang menjadi kesimpulan adalah dalam segala situasi tetaplah percaya dan berlindung pada Tuhan, karena Dia satu-satunya tempat perlindungan yang tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.